Tahukah kamu, ketika kita terbiasa berpikir mendalam, merenungi sebuah peristiwa dan mengumpulkannya menjadi satu catatan, maka akan menghasilkan pengetahuan baru? Hal ini yang dialami oleh ilmuwan dari zaman dahulu hingga saat ini. Salah satu yang melakukan hal tersebut adalah Vilfredo Pareto. Ia adalah seorang ekonom Italia yang lahir seabad yang lalu, kira-kira tahun 1906. Ia mengamati kacang polong yang ada di kebunnya saat itu, yaitu 20% dari tanaman kacang polongnya tersebut menghasilkan 80% dari hasil panen setiap tahun. Sebagai ahli ekonomi, ia membawa pengetahuannya tersebut pada skala yang lebih besar. Yang lebih menarik adalah, dia mendapati bahwa 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% penduduk dari total keseluruhan penduduk, dan 80% penerimaan Italia diterima dari 20% penduduk. Dari pengetahuannya itu, ia menyimpulkan bahwa 80% hasil datang dari 20% penyebab, yang berarti 80% output akan dihasilkan dari 20% input. Di sisi lain, 20% output akan dihasilkan 80% input. Fenomena ini kemudian dikenal dengan aturan 80-20 atau prinsip Pareto. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana aplikasi prinsip Pareto dalam kehidupan sehari-hari agar lebih efektif dan efisien di berbagai bidang. Prinsip Pareto adalah sebuah pengetahuan yang dapat menjelaskan dengan baik mengapa seluruh hal yang terjadi kadang tidak berjalan secara linier dalam deret aritmatika, sebagaimana keinginan kita. Contohnya, kita kadang meningkatkan jam kerja 2 kali lipat, tapi hasilnya tidak selalu naik menjadi 2 kali lipat juga. Kita kadang menambah pegawai, tetapi produktivitas tidak meningkat seperti yang diharapkan. Kita melebihkan lini produk baru, tetapi tidak mendapatkan untung yang lebih besar. Prinsip Pareto memberitahukan kita bahwa setiap hal di dunia ini tidak terdistribusi secara merata. Prinsip ini terbukti cukup akurat saat diimplementasikan pada berbagai peristiwa. 80% keuntungan perusahaan dihasilkan dari 20% konsumen. 80% pendapatan pajak dihasilkan dari 20% penduduk. 80% penyakit disebabkan oleh 20% faktor pemicu. %80 aplikasi yang terinstal di handphone kita, hanya 20% yang sering kita gunakan. Dengan prinsip yang sama ini, nilai ini juga dapat dibalik. Gimana caranya? 20% jumlah karyawan berkontribusi terhadap 80% kinerja perusahaan. Kita dapat terus melanjutkan perhitungan tersebut untuk banyak hal lainnya. Dengan mengetahui prinsip Pareto ini, kita dapat mengetahui sesuatu dari sisi lain ke arah yang lebih baik. Dengan begitu, kita bisa mengubah strategi dengan memaksimalkan outputnya. Ada banyak sektor untuk menerapkan prinsip ini. Mulai dari produktivitas, bisnis, manajemen waktu, hingga interaksi sosial. Prinsip Pareto juga bisa kita terapkan pada sektor yang lebih spesifik, seperti olahraga, engineering, teknologi komputer, dan lain sebagainya. Prinsip Pareto memungkinkan kita untuk melakukan lebih sedikit untuk hasil yang lebih banyak, yaitu dengan memaksimalkan bagian yang memberikan kontribusi lebih banyak dibandingkan yang lain. Jika kamu berjualan, marketing plan atau perencanaan adalah hal terpenting dibandingkan yang lainnya. Porsinya kurang lebih 20% dari seluruh proses yang terjadi. Tentu saja kamu dapat menghemat banyak waktu hanya dengan memperhatikan 20% itu.
Dan jika kamu memberikan usaha yang lebih di sana, maka 80% yang dihasilkan juga akan lebih besar. Kamu juga dapat memaksimalkan produk atau layanan yang kamu miliki. Caranya adalah dengan membuat daftar, ambil kira-kira 20% yang paling laku, misalnya 10. Maka pilih 2 yang terbaik. Besar kemungkinan 2 yang terbaik mempunyai kontribusi 80% terhadap omsetmu. Dengan memperhatikan yang 20% itu, kamu dapat meningkatkan 80% hasil secara keseluruhan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memaksimalkan sumber daya yang kamu miliki. Jika kamu memiliki karyawan, tim pemasaran, customer service, atau apapun, amatilah 20% yang paling produktif. Karena bisa jadi merekalah yang punya kontribusi pekerjaan atau penjualan pada produkmu. Berikanlah reward pada orang-orang ini agar terpicu untuk lebih produktif lagi dan jadikan sebagai role model bagi yang lainnya. Selanjutnya, prinsip Pareto ini juga dapat kita gunakan untuk menggapai goal atau apapun yang ingin kita capai, yaitu dengan menentukan hal-hal kecil mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebagai prioritas. Kira-kira 20% dari seluruh pekerjaan. Sebab, jangan-jangan itulah yang memberikan kontribusi terhadap 80% pencapaian kita. Alih-alih banyak mengerjakan hal lainnya yang memberikan kontribusi yang lebih kecil, lakukanlah yang paling kecil, tapi yang paling penting untuk memberikan output yang lebih berarti. Prinsip Pareto adalah sesuatu yang penting bagi kita. Meski demikian, perlu diingat jika prinsip ini bukanlah ilmu pasti, yang nilainya selalu seperti itu atau tetap tidak bisa diubah sama sekali. Sebab ia hanyalah prinsip, bukan sebuah hukum. Fungsinya sekali lagi adalah untuk menjelaskan apabila hampir seluruh hal yang ada di dunia ini tidak terdistribusi secara merata. 1 tidak selalu berarti 1, 2 tidak selalu berarti 2. Dalam mendalaminya, kita dapat memberikan perhatian pada 20% bagian yang paling penting untuk meningkatkan 80% hasilnya. Pada next video, kita akan mengulik beberapa kesuksesan yang disadari atau tidak ternyata membuktikan prinsip Pareto di era modern. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih.